Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di meja makan untuk bumbu masak di hari ini. Saya sampaikan doa salam untuk seluruh pendengar yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan salam, keselamatan bagi kita, Allah melimpahkan rahmat, kasih sayang kepada kita, dan Allah memberikan keberkahan bermakna ziyadatul khair, tambahan kebaikan hidup bagi kita semua. Tentu ungkapan ini mengawali dan saya sempurnakan pembicaraan ini dengan mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang terdalam dengan ucapan lisan alhamdulillah, dan kita azamkan ditindaklanjuti dengan amal-amal soleh kita. Semoga Allah menerima syukur kita dan Allah memberikan tambahan nikmat dengan penuh keberkahannya. Sholawat teriring salam terlimpah kepada teladan hidup kita, baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Tentu berharap dengan sholawat diangkat derajat kita di dunia, dan di akhirat kita dipanggil oleh Allah, dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad di surganya. Kita lanjutkan para pendengar Tausiah Ramadan yang kami cintai. Di episode kedua ini saya ingin menindaklanjuti penyampaian sebelumnya terkait dengan Al-Quran pada tema khusus Kaifa yubarmizu Al-Qur'anu al-hayat. Bagaimana Al-Quran memprogram hidup. Setelah di pertemuan pertama saya sampaikan nama dan sifat Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai cahaya, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas, dan lain sebagainya. Maka di pertemuan ini bagaimana itu semua bisa kita ramu menjadi program hidup. Agar hidup kita mendapatkan cahaya Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai program hidup. Agar kita mendapatkan petunjuk dalam perjalanan hidup kita selamat dunia akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai program hidup. Dr. Abdul Majid Al-Ghaili adalah penggagas kalimah Kaifa yubarmizu Al-Quran al-hayat, bagaimana Al-Quran memprogram hidup. Dan beliau menyampaikan dari 6.326 ayat, 30 juz, 114 surat, Al-Quran dirangkum menjadi 3 program besar. Pertama, Al-Quran memprogram perbaikan pribadi. Yang kedua, Al-Quran memprogram perbaikan keluarga. Yang ketiga, Al-Quran memprogram perbaikan umat. Dan lebih jauh dari perbaikan umat, berarti Al-Quran mengatur lingkungan terkecil, komunitas. Al-Quran mengatur umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, di Tausiah Ramadan ini saya mengajak kepada kita semua, di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memprogram agar pribadi kita menjadi lebih soleh, bagaimana Al-Quran menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis, dan bagaimana Al-Quran memprogram kita agar kita berperan di masyarakat, bahkan di dunia ini menciptakan kebaikan-kebaikan hingga Islam menjadi rahmatan lil alamin terasa oleh kaum di muka bumi. Kita awali dengan contoh Al-Quran memprogram pribadi adalah Al-Quran mengarahkan dan menyuruh menjadi pribadi yang selamat akidahnya, bergantung hanya kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur, sehingga kita harus mengikrarkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Quran juga memprogram keluarga, di mana ayat fenomenal yang kita sering dengar di acara pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ayat itu memprogram kita bahwa keluarga yang Allah hadirkan adalah anugerah dari Allah, dan itu sebagai ayat-ayat Allah. Siapapun orang beriman akan menjadikan pemahaman dan landasan amalnya bahwa jodoh adalah ayat-ayat Allah, maka dia hormati, dia cintai siapapun yang telah Allah tentukan jodohnya. Lebih dari itu, Al-Quran memprogram kehidupan berkeluarga. Istri harus ibarat pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan Al-Quran menggambarkan tentang keluarga itu hampir sepertiga Al-Quran, di mana harus kerjasama suami istri, bersyukur dengan keadaan istri,
istri bersyukur dengan keadaan suami atas kelebihan-kelebihannya. Kalau ada kekurangannya, istri harus bersabar atas kekurangannya, suami pun demikian. Maka rumah tangga yang ideal berdasarkan Al-Quran adalah rumah tangga yang dihiasi dengan rasa syukur atas kelebihan dan anugerah Allah, dan tentu dihiasi dengan sabar atas kekurangan-kekurangannya. Maka Allah bersyukur, Allah tambah nikmat. Kalau bersabar, Allah senantiasa menemaninya. Innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga, Al-Quran memprogram kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat dan umat tentu ada tantangan-tantangan yang kita harus berperan. Kita harus berperan menanamkan dan menebarkan kebaikan. Kita juga harus berperan menyingkirkan dan menghilangkan kemunkaran-kemunkaran. Maka Al-Quran memprogram bagaimana penyakit-penyakit di masyarakat harus dihilangkan. Dan kalau kita perhatikan, misalnya surat Al-Fatihah itu bagian dari banyak memprogram diri. Surat Al-Baqarah banyak memprogram masyarakat. Tapi di surat Al-Baqarah pun kita diprogram dirinya, dan kita juga diprogram keluarga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di episode kedua ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di episode ketiga. Yang benar dari Allah dan Rasul, hilaf dan salah kekurangan pribadi. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Maka saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan lisan dalam menyampaikan kalimat-kalimat yang saya ungkapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.